Larry Ayler lahir pada tahun 1952 di Indiana, tumbuh dengan masa kecil yang penuh kekerasan dan ketidakstabilan keluarga. Pada awal tahun 1980-an, ia mulai menargetkan pria muda dan remaja, seringkali para pengembara atau pekerja seks yang ia temui di bar atau di jalan raya. Modusnya adalah menawarkan tumpangan atau uang, lalu membawa korban ke lokasi terpencil untuk disiksa dan dihabisi, biasanya dengan tikaman atau pencekikan. Korban-korbannya ditemukan berserakan di sepanjang jalan raya antar negara bagian Indiana, Illinois, Wisconsin, dan Kentucky. Setelah penyelidikan intensif, polisi mengaitkan Ayler dengan pembunuhan melalui sidik jari, bukti serat, dan DNA. Pada tahun 1984, ia ditangkap setelah dihentikan polisi karena pelanggaran lalu lintas, dan di mobilnya ditemukan tali, pisau, serta barang-barang korban. Ayler dijatuhi hukuman mati, namun meninggal di penjara pada tahun 1994 karena kondisi komplikasi AIDS sebelum eksekusi dilaksanakan. Patrick Kearney lahir pada 1939 di Texas dan dikenal sebagai pribadi pendiam dengan kecerdasan tinggi. Pindah ke California pada 1960-an, ia mulai memangsa pria muda, seringkali sesama pria homoseksual yang ia temui di bar atau saat menumpang. Modusnya dingin dan terencana. Kearney biasanya menembak korban di kepala saat mereka lengah, lalu memutilasi tubuhnya di rumah. Potongan tubuh korban dibungkus rapat dalam kantong plastik sampah dan dibuang di pinggir jalan bebas hambatan atau gurun. Ia diyakini telah menghabisi 43 orang, meski hanya 21 yang terbukti di pengadilan. Investigasi berlangsung lama karena Kearney sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan barang bukti. Pada 1977, telah korban mengidentifikasi salah satu korban yang terakhir terlihat bersamanya. Kearney melarikan diri namun akhirnya menyerahkan diri bersama pasangannya. Ia mengaku atas pembunuhan berantai tersebut dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. William Bonin lahir pada 1947, memiliki masa kecil yang traumatis dan mengalami kekerasan seksual di panti asuhan. Pada akhir 1970-an, ia menjadi salah satu pembunuh berantai paling sadis di California. Julukannya Freeway Killer muncul karena ia kerap membuang mayatnya di sepanjang jalan bebas hambatan. Bonin membunuh setidaknya 21 remaja laki-laki dengan cara penyiksaan brutal, dipukul, disiksa, dan dicekik menggunakan tali atau tongkat. Ia tidak selalu bekerja sendiri, sering beraksi dengan kaki tangan seperti Vernon dan James, yang juga ikut menculik korban yang sedang menumpang kendaraan. Polisi mulai mencurigai Bonin setelah sejumlah laporan mobilnya terlihat di sekitar lokasi penculikan. Pada Juni 1980, ia ditangkap saat mencoba menyerang seorang remaja di dalam mobil van-nya. Di dalam mobil ditemukan tali, pisau, dan barang-barang korban sebelumnya. Bonin dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan suntikan mematikan pada tahun 1996. Dean lahir pada 1939 di Indiana dan pindah ke Texas saat remaja. Ia dijuluki The Candyman, muncul karena keluarganya memiliki pabrik permen dan ia kerap memberikan permen gratis pada anak-anak di lingkungan Houston Heights. Namun di balik sikap ramahnya itu, Carl menjadi otak salah satu kasus pembunuhan berantai terburuk di Amerika antara 1970 hingga 1973. Ia menculik, melecehkan, dan menyiksa dan membunuh setidaknya 28 remaja laki-laki. Carl tidak bekerja sendiri, ia merekrut dua remaja, Elmer dan David, untuk menyebab korban dengan iming-iming pesta atau pekerjaan. Korban kemudian dibawa ke rumah Carl, diikat di papan penyiksaan, lalu dihabisi. Kejahatannya terungkap ketika Henley, yang mulai takut akan nyawanya sendiri, menembak mati Carl pada Agustus 1973 dan segera menghubungi polisi. Penggalian di berbagai lokasi menemukan mayat para korban yang terkubur. Kasus ini mengejutkan publik dan meningkatkan trauma mendalam di Houston. John Wayne Gacy lahir pada 1942 di Chicago dan dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus relawan komunitas. Ia bahkan sering tampil di acara amal dengan kostum badut bernama Pogo the Clown, sehingga mendapat julukan Killer Clown. Antara 1972 dan 1978, Gacy menculik, melecehkan, dan membunuh sedikitnya 33 pria muda dan remaja. Sebagian besar korbannya adalah pekerja yang ia rekrut atau remaja yang ia tipu dengan janji pekerjaan. Setelah dihabisi, yang biasanya dengan cara dicekik atau dibekap, mayat mereka dikubur di ruang bawah tanah rumahnya, halaman belakang, atau dibuang ke sungai. Penyelidikan dimulai ketika seorang remaja bernama Robert menghilang setelah terakhir terlihat bersama Gacy. Polisi menemukan pola korban hilang yang terkait dengannya, dan penggeledahan rumah Gacy mengungkap bau busuk dari ruang bawah tanah. Pada Desember 1978, Gacy ditangkap dan kemudian mengaku atas pembunuhan itu. Ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 1994 melalui suntikan mematikan. Earl Leonard Nelson
Earth Leonard, lahir tahun 1897 di San Francisco, mengalami masa kecil yang penuh trauma dan masalah kesehatan mental sejak usia muda. Pada 1926 sampai 1927, ia meneror Amerika dan Kanada dengan serangkaian pembunuhan. Terhadapnya setidaknya 22 wanita, sebagian besar pemilik kos atau wanita yang tinggal sendirian. Julukannya The Gorilla Killer diberikan karena kekuatan fisiknya yang luar biasa dan menyerang secara brutal, seringkali mencekik korban menggunakan tangannya sendiri. Nelson kerap menggunakan modus berpura-pura mencari kamar sewa sebelum menyerang. Pelariannya berakhir di Winnipeg, Kanada, ketika polisi sempat mengenali dari deskripsi saksi. Ia dieksekusi dengan hukuman gantung pada 1928, dan hingga kini kasusnya dikenang sebagai salah satu rangkaian pembunuhan berantai pertama yang diliput secara luas di Amerika Utara. Ronald Dominic lahir tahun 1964 di Louisiana, dikenal oleh tangganya sebagai sosok pendiam yang tidak mencolok. Namun, antara 1997 hingga 2006, ia menghabisi sedikitnya 23 pria di pedesaan Louisiana. Modusnya licik, ia mendekati korban seringkali tunawisma atau pria yang rentan dengan janji tumpangan atau uang, lalu menghabisi mereka dengan cara yang mencekik sebelum membuang jasadnya di daerah rawa dan saluran air. Dominic mengaku memilih korban yang dianggap tidak akan dicari oleh banyak orang untuk menghindari perhatian polisi. Selama bertahun-tahun, kasus ini membingungkan pihak berwenang karena lokasi pembuangan yang terpencil. Pada 2006, petunjuk dari salah satu korban yang berhasil melarikan diri mengarah ke Dominic, yang akhirnya mengakui seluruh kejahatannya dalam interogasi. Ia divonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan kasusnya menjadi salah satu tragedi paling kejam di Louisiana. Ted Bundy lahir pada 1946 di Vermont dan tumbuh besar dengan citra pria tampan, cerdas, dan berwibawa. Penampilannya membuat orang sulit menduga bahwa ia adalah predator kejam. Bundy menghabisi sekitar 30 perempuan muda antara 1974 hingga 1978 di berbagai negara bagian Amerika Serikat. Meski jumlah korban sebenarnya dia jauh lebih banyak, modusnya sering melibatkan akting sebagai pria yang terluka dan butuh bantuan untuk memancing simpati korban sebelum menculik, melecehkannya, dan membunuh mereka. Bundy juga dikenal berpindah-pindah lokasi, membuat penyelidik kesulitan menghubungkan kasus-kasusnya. Ia ditangkap pertama kali pada 1975, tapi berhasil melarikan diri 2 kali dari penjara. Pelarian keduanya berakhir di Florida, di mana ia melakukan pembantaian di asrama Chi Omega, menghabisi 2 mahasiswa dan melukai 2 lainnya. Bundy akhirnya ditangkap kembali pada 1978, diadili dan dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi di kursi listrik pada 1989, dan hingga akhir hayatnya, Bundy tetap menjadi simbol kegelapan di balik wajahnya yang memikat. Samuel Little lahir pada 1940 di Georgia dan menjalani masa muda penuh dengan masalah hukum. Ia mengaku telah menghabisi 93 perempuan antara 1970 hingga 2005, menjadikannya pembunuh berantai dengan jumlah korban terbanyak dalam sejarah AS. Sebagian besar korbannya adalah perempuan rentan seperti pekerja seks atau pecandu narkoba yang sering diabaikan oleh masyarakat dan aparat. Modusnya adalah mencekik hingga tewas lalu membuang jasadnya di lokasi terpencil. Little sempat berkali-kali ditangkap karena kejahatan kecil, namun identitasnya sebagai pembunuh baru terungkap pada 2012 setelah sampel DNA menghubungkannya dengan 3 kasus pembunuhan. Setelah divonis penjara seumur hidup, Little mulai mengaku pada penyidik, memberikan detail korban, lokasi, bahkan membuat sketsa wajah mereka dari ingatannya. Pengakuannya membantu menutup puluhan kasus dingin yang sebelumnya tak terpecahkan. Ia meninggal di penjara pada tahun 2020. Richard Ramirez lahir pada 1960 di Texas dan pindah ke California saat remaja. Masa kecilnya dipenuhi kekerasan, paparan pornografi, dan pertemanan dengan veteran perang yang gemar menceritakan pembunuhan di Vietnam. Semua itu membentuk sosok yang brutal antara 1984 hingga 1985. Ramirez meneror Los Angeles dan San Francisco dengan rangkaian pembunuhan, pelecehan, dan perampokan di rumah-rumah acak. Ia dijuluki The Night Stalker karena selalu menyerang pada malam hari. Seringkali dengan metode sadis, korbannya beragam, mulai dari anak-anak hingga lansia. Ia meninggalkan simbol pentagram di beberapa lokasi, memicu ketakutan massal. Polisi akhirnya mengidentifikasi sidik jarinya dari mobil curian, dan wajahnya dipublikasi di media. Pada 31 Agustus 1985, Ramirez dikenali oleh warga di East Los Angeles, dikejar dan dipukuli massa hingga polisi tiba. Ia dijatuhi hukuman mati pada 1989 dan meninggal di penjara pada 2013 akibat komplikasi penyakit. Gary Ridgway lahir pada 1949 di Salt Lake City, Utah, dan dibesarkan di sebuah keluarga penuh konflik. Di balik pekerjaannya sebagai tukang cat yang tampak biasa, ia menyimpan rahasia mengerikan. Antara 1982 hingga 1998, Ridgway menghabisi sedikitnya 49 perempuan, kebanyakan pekerja seks atau remaja pelarian.
Meski ia sendiri mengaku jumlah korbannya mencapai 70 orang, The Green River Killer diberikan karena mayat-mayat pertama ditemukan di sepanjang Sungai Green di negara bagian Washington. Modusnya dingin, ia akan menawarkan tumpangan dan menghabisi korbannya dengan cara mencekik lalu membuang jasadnya di hutan atau tepi sungai. Ridgway sering kembali ke lokasi pembuangan untuk melakukan pelecehan pada jasad. Sebuah detail yang membuat kasus ini semakin mengerikan, penyelidikan berlangsung hampir 2 dekade sebelum teknologi DNA akhirnya menghubungkan dengan beberapa korban. Pada 2001, Ridgway ditangkap dan pada 2003 ia mengaku bersalah atas 48 pembunuhan untuk menghindari hukuman mati. Ia divonis seumur hidup tanpa kemungkinan bebas.